Halo, selamat siang. Salam 123. Apa kabar? Hari ini kita mau berbicara tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bisnis online. Terutama dari sisi ada dua hal saya membagikan dengan pengalaman saya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita untuk para bisnis online pemula. Hal-hal yang diperlukan, diperhatikan dari sisi ada dua hal sebagai perusahaan distributor dan sebagai mungkin toko atau saya bisa katakan CV atau pribadi. Dari sisi pribadi atau CV toko ini tentunya kita harus tahu sumber pengambilan produk itu berasal dari mana. Tangan pertama atau tangan kedua atau tangan ketiga. Biasanya ini kan perbedaan dengan tradisional aja, dengan offline dan online. Jadi itu ada perbedaan. Kalau offline kan kita bisa datang, kita bisa ke tradisional, tetapi online kan kita tinggal menjual produknya di beberapa di e-commerce. Jadi kalau menurut saya hanya perbedaan pengambilan sistemnya saja, tetapi kita harus tahu sumber produk kita itu dari mana ketika kita berbisnis online secara pribadi atau toko. Ambil barang tuh sumbernya dari mana, itu satu. Yang kedua adalah dari sisi pelayanan. Toko tersebut ketika menjual produk online, apakah dia langsung menjawab ketika ada beberapa konsumen bertanya harganya berapa, barang ready, dan cocok atau tidak. Jadi prosesnya itu mereka akan bertanya. Dari situ apakah kita meresponnya mungkin besok pagi atau langsung kita jawab. Dan tentunya bahasanya itu tentunya harus diperhalus gitu. Bisa kita panggil Kak, kita bisa panggil Gan, kita panggil bosku, dan tentunya tidak terlalu formalitas dalam sisi menjawab pertanyaan beberapa konsumen ketika membeli produk kita. Dan berikutnya adalah harga. Harga kita harus update. Apakah harga kita terlalu mahal? Dan bagaimana ke toko-toko yang lain menjual harga produk di online tersebut. Jadi itu menjadi patokan kenapa barang kita tidak laku, barang kita tidak ada orderan, ada apa. Jadi kita harus cek semuanya sebelum kita menentukan harga. Biasanya itu di review selama 2 minggu atau 3 minggu sekali, kita mau jual harga berapa. Makanya kan untuk teman-teman yang bisnis online-nya mungkin seperti toko, ambil ke tangan ketiga, ke tangan kedua, saran saya lebih baik, maaf kata, teman-teman lebih baik mencari bisnis yang lain. Karena kita bicara ini bersaing. Karena bukannya satu toko, dua toko saja yang sudah berbisnis online, tetapi sudah banyak dibandingkan dengan ada lagi pemain-pemain bisnis seperti distributor. Dan juga kita harus iklan. Iklan di tempat e-commerce yang waktu kita daftar di produk kita di tempat marketplace tersebut. Jadi buat teman-teman ketika mau bisnis online, coba dipikir-pikirkan dulu. Menurut saya ini, karena saya tidak tahu keuntungan dari sisi toko berapa, tetapi saya mendengar ada beberapa pengalaman, untungnya tidak terlalu banyak, tetapi pekerjaannya kita bisa sampai larut malam. Nah, dengan mungkin harus packingnya, harus menunggu, nah itu harus dipertimbangkan. Dan tentunya juga kita harus mengetahui stok kita. Stok kita ini habis, maunya kapan, dan takutnya adalah ketika stok kita menumpuk. Itu dari sisi toko. Makanya buat teman-teman ketika Anda mau mulai bisnis produk bisnis online, tentunya harus Anda memperhatikan tersebut. Dan jangan lupa tentu bicara modal kapital, karena itu sangat berpengaruh tentang perputaran. Jadi pastikan produk yang Anda jual tuh produknya mau seperti apa dulu, dan apakah terlalu banyak pesaingnya atau kipas seperti apa. Beda dengan dari sisi distributor. Distributor itu tentunya bersumber dari, mungkin bisa diimport. Dia banyak menjual, contoh bicara tentang konsentrat oksigen. Ketika oksigen di pasaran tidak ada, tetapi orang membutuhkan, orang untuk stok, untuk cadangan. Ketika ada masalah di pandemi, mereka bisa menggunakan oksigen konsentrat untuk sementara. Jadi ketika permintaan banyak, harga otomatis tinggi. Dan tentunya distributor untung banyak dari situ, seperti itu. Dan tentunya di beberapa media online itu pasti banyak menjual. Dan tentunya ketika kita mendapatkan saldo, biasa itu ada cicilan beberapa hal. Itu dari sisi distributor ketika bersumber dari ketika masuk import dari
mereka mengambil barangnya. Dan berikutnya, distributor juga harus mengetahui update yang terbaru harganya. Apakah mereka mau turun harga, mereka mau harga mereka termurah, dan bisa jadi mereka juga ingin mendapatkan nama bahwa toko tersebut menjual produk yang murah dan berkualitas. Dari sisi pelayanan juga kita harus menjawab cepat dan tanggap. Jangan terlalu lama-lama 2, 3, 4, 5 jam, karena mereka mau memastikan barang itu ready atau tidak ready, dan mereka ingin membeli. Ketika kita menjawabnya langsung pada saat itu juga, tapi kita sambil respon, kebanyakan transaksinya itu langsung mereka order. Pengalaman saya ketika menjual suatu produk seperti itu, dan kita harus cepat merespon apa yang mereka ingin bertanyakan. Dan tentunya ketika stok itu banyak, sebagai distributor, perusahaan itu harus melakukan kalkulasi. Ketika kalkulasinya, apakah kita harus turun harga atau memang harus bertahan, dan apakah permintaan banyak atau tidak. Dan itu sebagai sumber pengambilan dari prinsipal. Jadi distributor harus mengetahui apakah kita harus stok lagi atau kita mengambil pesan barang di luar negeri itu tidak terlalu banyak. Dan berikutnya adalah barang tersedia atau tidak tersedia. Jadi kita harus update terus ketika Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan guys, ketika Anda mau jual online, Anda harus update. Tetapi saran saya, ini sebagai saran saya, tadi kita bicara tentang toko dan distributor. Saran saya ketika Anda mau berbisnis seperti online, ini Anda harus siapkan dari sisi modal, dari sisi SDM, dari sisi fasilitas, apakah bisa bekerja di rumah, dari sisi juga penempatan atau rumah atau gudang yang terlalu besar ketika Anda mau bisnisnya terlalu besar. Karena kita bicara, ada beberapa hal, mungkin saya melihat ada beberapa mereka menyewakan gudang dan ada rumah, di situ mereka berbisnis online. Tetapi sejauh mana kita sebagai pelaku untuk melakukan, apakah kita cukup sampai sini atau kita mau expand. Dan tentunya buat teman-teman yang bisnis online yang dalam arti kata coba tidak terlalu full, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dari sisi mungkin buat cukup, karena saya berbicara hal ini adalah ketika Anda melakukan bisnis online, biasanya takaran Anda, rezeki Anda ketika menjual produk itu cukup dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi buat teman-teman, ketika Anda sudah hari ini bekerja di dalam dunia profesional, ketika teman-teman bekerja di dalam suatu perusahaan, Anda bisa membandingkan ketika saya kerja sampingan, hari ini saya kerja di perusahaan, tetapi saya coba bisnis online, bagaimana perbandingan seperti itu, pendapatan dan keuntungannya. Jadi sebelum Anda menginjak yang lebih besar kapasitasnya, lebih baik teman-teman bisa membandingkan bagaimana cara bisnis online dengan dari sisi toko atau pribadi, pengambilannya sumber barang dari tangan kedua ke tangan ketiga, dan dibandingkan dengan para distributor dari sisi pemain besar yang mengambil barangnya tentunya dari impor. Jadi itu harus dipertimbangkan. Supaya kenapa? Ketika Anda sebelum terjun, itu menurut saya, sebelum Anda terjun, supaya tidak sia-sia ketika Anda melakukan bisnis online ini, tidak setengah-setengah. Karena menurut saya kompetitor di luar itu terlalu banyak. Dan tentunya Anda harus menerapkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membeli produk kita tersebut, supaya tentunya mungkin pengalaman yang saya ketahui adalah kita harus, ketika ada kerusakan, mungkin kita harus unboxing, kita harus foto, kita harus rekam. Jadi menurut saya ketika yang tidak terbiasa dalam bisnis online mungkin agak merepotkan. Tetapi ketika teman-teman sudah bekerja dalam dunia profesional, lebih baik Anda pertahankan dalam dunia profesional, tetapi Anda bisa coba lakukan hal-hal kalau ketika mau bisnis online seperti apa yang harus saya kerjakan. Dan menurut saya kapasitas setiap kita itu berbeda-beda, dan ketika saya melakukan sebagai karyawan, ada beberapa hal yang merepotkan yang biasanya kita bekerja dalam dunia tradisional sebagai sales, tiba-tiba kita bekerja dalam online, itu ada sedikit sistem yang kita harus rubah dan kita harus belajar demikian, supaya bagaimana kita sebagai toko menjual dan sebagai dari sisi pengambilan barang dari distributor dengan harga berapa, dan kita harus informasi terus. Dan itu jadi pertanyaan ketika kenapa produk kita tidak laku di pasaran, apakah kita harus iklan di tempat yang kita di e-commerce. Itu ada beberapa cara untuk, dan terutama pemilihan
memilih nama toko ketika kita menjual di e-commerce seperti itu, di marketplace. Dan itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan tentang bagaimana kita berbicara tentang bisnis online, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam bisnis online. Dan itu menurut saya bukan saja pengalaman, tetapi saya melihat, saya bandingkan dengan beberapa sumber, ketika sumber dari prinsipal mengambil barang, ketika kita sebagai pribadi atau toko mengambil barang ke tangan ketiga atau kedua, itu untungnya tidak terlalu banyak. Dan itu ada sedikit perbedaannya juga dalam online dan offline saja, tapi intinya adalah sumber barang produk itu dari mana bersumbernya. Karena pemain-pemain besar tentunya dari distributor, ada juga yang menjual produk yang bagus, dan dibandingkan dengan kita orang-orang yang pemula ketika mau terjun dalam bisnis online. Dan tentunya mungkin dari hal itulah teman-teman mungkin merasa kalau ditanya bekerja atau seperti apa, tentunya kita dalam bisnis online, tetapi harusnya ekspansi dalam cara berpikir supaya bagaimana kita menghadapi dalam dunia bisnis ini, terutama mungkin kalau menurut saya untungnya tidak terlalu besar, tetapi biar ini menjadi pengalaman ketika teman-teman mau berbisnis online. Oke, selamat siang, itu saja yang saya bisa bagikan. Kiranya jangan salah mohon, jangan lupa subscribe dan like dan share, dan kiranya apa yang saya bagikan sangat bermanfaat dalam dunia bisnis online. Salam 123, yes, yes, yes.